Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang baru nonton video aku, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video aku di sosial media kalian. Dan jangan lupa juga nih, klik tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau aku ada video baru. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana sih cara menghadapi masalah. Nah, sudah menjadi garis hidup manusia bahwa kita tidak akan selamanya berada dalam fase bahagia. Setiap orang pasti pernah merasakan atau memiliki masalah dalam hidupnya, entah itu masalah kecil ataupun masalah besar. Banyaknya masalah di dalam hidup bisa memunculkan pikiran-pikiran yang negatif yang menyebabkan seseorang menjadi cemas, stres, bahkan mengalami depresi obsesif. Nah, depresi obsesif itu adalah gangguan pikiran yang menimbulkan rasa cemas atau takut terus-menerus dan perilaku yang dilakukan berulang kali guna menghilangkan kecemasannya tersebut. Hal tersebut terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pola pikir yang selalu negatif terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Ketika masalah tersebut tidak segera kita selesaikan, maka itu akan memicu terjadinya gangguan yang lebih besar dan serius, seperti depresi. Depresi merupakan kondisi yang lebih berat dari depresi obsesif yang sebelumnya telah dijelaskan, karena depresi ini merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus mengalami tekanan dan kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, dampak dari depresi juga, seseorang yang mengalami depresi tidak bisa menjalin hubungan baik dengan lingkungannya atau dengan masyarakat sekitarnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah? Bagaimana cara menghadapinya? Nah, ini ada 5 cara yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah. Yang pertama, yaitu berdoa. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika menghadapi suatu masalah adalah berdoa. Karena doa adalah salah satu sarana setiap manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, baik itu untuk mengucapkan syukur, menyampaikan permohonan, atau menyampaikan keluhan atau permasalahannya. Jadi, ketika kita sedang menghadapi suatu masalah, kita meminta, kita memohon untuk dimampukan untuk menghadapi dan memberikan kemudahan dalam menemukan jalan keluar ataupun solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi. Sejatinya masalah itu turun dari Tuhan kita, dan Tuhan kita pula yang akan memberikan solusinya. Maka dari itu, pintalah dengan doa. Yang kedua, tetap tenang. Sesulit apapun, sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita harus menghadapinya dengan tenang. Setelah kita belajar dari kesalahan, kita tidak boleh panik, cemas, bahkan was-was yang berlebihan. Kita harus tetap tenang dalam menghadapi suatu masalah agar kita bisa berpikir jernih dan positif, sehingga apa yang akan kita lakukan tidak memicu timbulnya masalah yang baru. Yakinkan diri kita bahwa kita bisa mengatasinya. Menghadapi masalah ini, kita bisa menemukan solusi dan jalan keluarnya. Dengan adanya keyakinan yang muncul dari dalam diri kita, akan menghindarkan kita dari kondisi mental, kecemasan, atau pikiran yang stres dan penuh emosi, yang hanya akan menghalangi untuk mendapatkan solusi dan jalan untuk mengatasi masalah kita. Jadi, tenangkanlah pikiran dan yakinkan diri kalian. Yang ketiga, berpikir positif.
Tanamkanlah dalam diri kita prasangka baik dan pemikiran positif dalam segala kondisi, sekalipun saat menghadapi permasalahan hidup yang sangat berat. Milikilah pemikiran bahwa setiap masalah atau cobaan yang kita alami merupakan cara Tuhan untuk menjadikan kita manusia yang kuat, manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Menghadapi suatu masalah memanglah bukan perkara mudah, tetapi selama kita masih memiliki tekad dan pemikiran positif dalam menghadapi suatu masalah, yakin kita akan mendapatkan solusi dan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Yang keempat, lihatlah masalah kita dari sudut pandang yang lain. Bisa jadi ketika masalah menghampiri kita hanya terpaku pada pandangan dan cara berpikir kita sendiri. Kita hanya fokus pada satu arah yang kemungkinan kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dari sudut pandang lainnya. Jadi cara ini akan membuka jalan pikiran kita untuk mencari solusi dari mana saja. Yang kelima, evaluasi diri. Masalah apapun yang kita alami, kita harus tetap mawas diri ya. Lihat lebih dalam apakah masalah yang terjadi muncul karena kesalahan kita atau hal yang lainnya. Mengawasi diri atas kesalahan yang pernah dilakukan menjadi upaya yang tidak boleh kita lewatkan saat menemui suatu masalah. Melakukan evaluasi diri atau introspeksi diri akan menghindarkan kita dari kemungkinan menyalahkan orang lain atas masalah yang sedang kita hadapi. Itu dia 5 cara yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi suatu masalah. Walaupun dalam prosesnya menghadapi masalah tidak semudah yang saya sarankan tadi ya, tapi setidaknya dengan melakukan hal-hal tersebut, kita lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi segala permasalahan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Tunggu video-video aku yang lainnya. Buat kalian selalu produktif, berpikiran positif, dan selalu jaga kesehatan. Bye.